Shalom sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Indah sekali firman Tuhan ini bagi kita saat ini. Tema yang kita ambil, orang bodoh membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Orang pintar mencari kesempatan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pekerjaan Tuhan, sangat penting bagi kita mengambil setiap kesempatan untuk memajukan pelayanan Tuhan di dunia ini. Tuhan bahkan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib melalui kita. Siapapun kita, pria atau wanita, pengikut Yesus. Nats ini berkisah tentang seorang wanita hebat bernama Lydia yang sudah sangat terkenal, yang berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan hati yang tepat, serta perilaku yang tepat pula. Semua serba tepat. Kisah Rasul 16 mencatat pertemuan pertama Paulus dengan Lydia. Dalam perjalanan Paulus ke Makedonia, sesungguhnya tidak ada perencanaan. Roh Kudus membimbing Paulus serta rekan-rekannya untuk mengabarkan Injil ke Makedonia atau Yunani Utara. Lydia adalah seorang Yahudi. Ia taat beribadah kepada Allah menurut agama Yudaisme. Dalam satu kebaktian, Lydia bertemu dengan Rasul Paulus pada hari Sabat. Ketika mereka berkumpul di sebuah tempat ibadah Yahudi di luar gerbang kota Filipi. Jika kita baca nas kita ini dari ayat 13 sampai 14, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkannya. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Setelah itu Lydia bersukacita menerima supaya Paulus memberi tumpangan dan berkat kepadanya serta seluruh isi rumahnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pedagang kain ungu, Lydia adalah seorang pengusaha kaya raya, bisnismen. Kain ungu merupakan kain yang berkualitas dan sangat mahal. Kain ungu biasanya dipakai sebagai penanda status
bangsawan, atau keluarga kerajaan. Dalam Markus 15 ayat 17 menyatakan, para prajurit mengenakan jubah ungu kepada Yesus, mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kenapa harus kain ungu? Karena kain ungu sebagai simbol kebesaran dan kuasa. Ini adalah sebuah ejekan sebenarnya. Orang yang disiksa tapi dikenakan kain ungu, itu kontras dengan maksud pakaian itu. Walau Lydia telah beribadah kepada Allah menurut agama Yahudi, tetapi ia belum benar-benar mengerti akan firman Tuhan. Ketika Lydia mendengar pengajaran Paulus, ia memberikan segenap perhatiannya dan seluruh pikirannya untuk mendengarkan secara tekun firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Ia tidak mau diganggu oleh hal-hal yang lain. Karena kesungguhan itulah terjadi hal yang luar biasa pada Lydia. Apakah itu? Tuhan membuka hati Lydia dan roh Tuhan menguduskan dirinya. Sesuatu yang ajaib. Hati Lydia tidak hanya disentuh oleh firman Tuhan yang disampaikan Paulus, tetapi membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dengan tuntunan Roh Kudus. Pertobatan itulah menjadi sebuah titik balik dari seorang Lydia menjadi seorang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan menurut cerita, Lydia adalah sebagai orang Eropa pertama dari agama Judaisme yang bertobat menjadi seorang Kristen. Setelah itu Paulus dan rekannya membaptis Lydia dan seisi rumahnya. Lydia menjadi seorang wanita pendoa yang mau mendengarkan serta mempelajari firman Tuhan. Ia rindu melayani Tuhan dan sesama. Ia bermurah hati, ramah, dan bersedia membuka rumahnya bagi sesamanya. Ternyata kekayaan, keberhasilan bisnis bukanlah penghalang untuk melayani Tuhan dan berbuat yang terbaik bagi Allah. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Jika kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintahnya. Dan salah satu perintahnya adalah melayani. Bukti dari keterbukaan hati Lydia akan firman Tuhan tercermin dari responnya, perbuatannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Dalam Alkitab banyak tokoh yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi kita di dalam melayani. Pelayanan kita tidak harus selalu besar, tidak harus menjadi sorotan atau dipuji oleh banyak orang. Pelayanan sejati adalah kita tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang melihat dan peduli kepada perbuatan yang kecil yang kita lakukan. Itulah pelayanan yang sejati, yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Apapun peranan kita di dalam kehidupan ini sebagai seorang Kristen, Tuhan memanggil kita untuk tetap turut serta menghadirkan kebaikan. Sekecil apapun, bukan soal besarnya kebaikan. Lalu Tuhan melihat sekecil apapun perbaikan, perbuatan baik yang Anda lakukan, Tuhan selalu melihat dan Tuhan selalu menilai. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melayani dengan berbuat baik. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan akan membuka hatimu untuk Dia masuk mengubahnya menjadi baru. Sehingga hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan motivasi kita untuk melayani semakin bertumbuh dikala kita sudah
menjadi manusia baru. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat rohani yang baik hati, karena kita adalah umat Tuhan, oleh karena cinta kasih-Nya, sehingga kita harus menjadi seorang yang tangguh dengan 1.000.000 talenta. Orang bodoh membuang kesempatan, orang biasa menunggu kesempatan, orang pintar mencari kesempatan untuk melayani. Layanilah Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, begitu indah firman yang kami dengarkan hari ini, mengingatkan kami akan seorang sosok yang sangat luar biasa, sampai tercatat dalam Alkitab, karena kehidupannya yang berubah, yang diubahkan oleh Tuhan, karena dia mau dan bersedia membuka hatinya mendengarkan firman-Mu. Lalu Tuhan masuk untuk mengubah dirinya melalui Roh Kudus menjadi seorang yang sangat luar biasa. Dia adalah Lydia. Nama Lydia sudah menjadi sangat terkenal di seluruh dunia oleh karena sifatnya, oleh karena karakternya, oleh karena kehidupannya yang melayani Tuhan. Maka setiap orang suka membuat nama anaknya Lydia. Bahkan melihat seorang Lydia, kami teringat akan semua perbuatan Tuhan yang baik kepadanya dan perbuatan dia kepada Tuhan. Jadilah kami Tuhan menjadi Lydia masa kini yang membuka hati kami dengar-dengaran akan firman Tuhan dan yang mengubah hati kami untuk menjadi baru. Kemudian dengan sukarela mengajak hamba-hamba Tuhan untuk membaptiskan dia bersama keluarga dan masuk ke rumah mereka. Dan kemudian melangkah untuk tidak hanya pernah menikmati untuk dirinya sendiri semua perubahan, semua sentuhan dari Tuhan, tapi dia berangkat untuk menjadi pelayan Tuhan. Seorang Kristen mula-mula yang ada di Eropa adalah perempuan Lydia. Kiranya kami pun meneladani sikap Lydia dan jadilah kami orang-orang yang Tuhan pakai dalam berbuat baik, sekecil apapun selagi kami ada, dan menjadi pelayan Tuhan, walau sangat sederhana. Tapi Tuhan tidak menilai besarnya perbuatan, tapi Tuhan menilai hati yang melayani dengan hati yang rendah dan sukacita dengan tulus. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami dan jadilah kami Lydia untuk bisa melayani Tuhan dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun kami orang paling sibuk, orang yang sangat banyak bisnis dan memperoleh kekayaan dan jabatan, tetapi kami pun boleh jika membuka hati kami menjadi alat Tuhan, saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah kami dan keluarga dan anak-anak kami di dalam kesempatan ini menjadi alat-alat Tuhan untuk menghadirkan kebaikan bagi siapapun dan dimanapun. Karena kebaikan adalah menjadi sesuatu mutiara yang sangat mahal, lebih dari harta sebesar semahal apapun. Terima kasih Bapa di surga. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu menjadi saksi-saksi kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.